Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agustiono dengan NIM 20104112224. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja. Sistem manajemen kinerja adalah suatu proses untuk menciptakan pemahaman antara pejabat penilai dan karyawan yang dinilai mengenai apa yang harus dicapai, yaitu target perusahaan, unit kerja, maupun individu, dan bagaimana mencapainya, yaitu sebuah kompetensi dari perusahaan tersebut serta metode penilaiannya. Tujuan penerapan sistem manajemen kinerja yaitu yang pertama, mengelola pencapaian target perusahaan, yaitu target perusahaan sendiri, unit kerja maupun individu yang telah diterapkan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi karyawan agar sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan sehingga karyawan mampu melaksanakan tugas secara optimal. Berikutnya yaitu studi kasus dari sistem manajemen kinerja yang saya ambil dari PT Nestle Indonesia. Sistem manajemen kinerja di PT Nestle Indonesia mencakup beberapa komponen yang diterapkan, yaitu yang pertama, penetapan sasaran kinerja. PT Nestle Indonesia memiliki proses penetapan sasaran yang jelas dan terukur untuk setiap karyawan. Sasaran ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pencapaian penjualan, kualitas produk, efisiensi operasional, dan keselamatan kerja. Yang kedua, ada pengukuran kinerja. Perusahaan ini menggunakan metode pengukuran kinerja yang beragam untuk menilai pencapaian karyawan. Hal tersebut meliputi penggunaan Key Performance Indicators yang relevan dengan tujuan perusahaan, analisis data penjualan, evaluasi kualitas produk, atau pengukuran efisiensi operasional. Yang ketiga, yaitu umpan balik dan evaluasi. PT Nestle Indonesia memiliki proses umpan balik rutin antara manajer dan karyawan. Umpan balik ini dapat membantu karyawan memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan panduan untuk perbaikan dalam kinerja mereka. Evaluasi kinerja reguler juga dapat dilakukan untuk memberikan tinjauan yang menyeluruh tentang pencapaian karyawan. Yang keempat, pengembangan karyawan. PT Nestle Indonesia menempatkan pentingnya pengembangan karyawan sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja. Perusahaan ini menyediakan program pelatihan dan pengembangan baik melalui internal maupun eksternal. Program ini dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, dan juga mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih tinggi di masa depan. Yang kelima, yaitu penghargaan dan pengakuan dari PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia sendiri memiliki kebijakan penghargaan dan pengakuan yang dirancang untuk menghargai karyawan yang berkinerja tinggi. Ini dapat mencakup penghargaan individu maupun kelompok, insentif kinerja, atau program pengakuan lainnya. Penghargaan semacam ini dapat memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan merasa dihargai atas kontribusi mereka. Yang keenam, komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi yang terbuka antara manajer dan karyawan serta semua yang ada di perusahaan tersebut menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan mereka. Komunikasi yang baik ini dapat menjalin hubungan yang baik pula antara manajer maupun karyawan. Untuk kolaborasi sendiri, kolaborasi antara manajer dan juga karyawan ini dapat meningkatkan kualitas perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara manajer dan karyawan menjadi bagian penting dari sistem manajemen kinerja di PT Nestle Indonesia. Pertemuan rutin, diskusi kelompok, atau platform komunikasi internal
dapat digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi, umpan balik, dan kolaborasi antar tim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.